warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Ustaz Farhan, Ustaz Was, Mas Usman. Ini saudara saya, bendara yayasan. Bapak semuanya sehat gitu? Sudah. Ini ada Ustaz Elias. Ya. Sini Syekh, antum. Enggak enak saya. Ada Dokter Elias. Salah ini, harusnya beliau nggak di sini. Nggak boleh. Gimana sih? Nggak apa-apa saya di sini. Ini adabnya jadi salah saya. Beliau ulama beneran saya. Ya, yang pertama saya bersyukur kepada Allah hari ini bisa silaturahim. Sudah lama saya tidak bisa membersamai teman-teman. Saya sudah 25 tahun Bapak di ETA dan sudah regenerasi juga. 1 Muharram kemarin saya minta berhenti jadi ketua yayasan karena Kiai Dr. Kasori ketuanya dan saya diamanai di pembina. Dan mudah-mudahan segera ada langkah-langkah yang lebih bermanfaat dari saya baru 3 hari ini Pak Usman membersamai asesor di kampus dan tadi terpaksa diantar anak saya nomor kebetulan baru pulang dari Jakarta karena ada rapat di Jogja di sini dan saya bisa tadi dipaksa tidur. Baik Bapak sekalian, temanya terlalu besar. Ya, saya yang sederhana saja. Manajemen keluarga. Tadi saya sedih terus terang habis ngajar. Saya bilang ke mahasiswa saya, anak-anak, kalian boleh apapun terhadap saya, ya, boleh salah pekerjaannya, boleh. Kalian boleh tidak masuk, yang penting memberitahu saya. Satu yang saya tidak mau, kalian berbohong. Tadi saya minta presentasi. Ada anak yang presentasi bagus gitu 5 orang, saya pilih yang terakhir. Dia bilang, Pak, tadi yang dipresentasikan si itu punya saya. Saya langsung berhentikan kuliah. Adalah sekarang kuliah nggak ada gunanya lagi. Kalian sudah menyalahi kesepakatan dan kalian sudah berani berbohong dengan saya. Apa artinya ilmu kalau kemudian kalian membikinnya dengan kebohongan? Tidak ada gunanya saya memberi ilmu pada kalian. Dan pada nangis itu, pada menyesal. Saya nggak tahu, saya tinggal gitu saja. Nah, Bapak, ayah itu luar biasa. Masih ingat peristiwa yang pakai pajak itu? Itu kan juga ayah sebenarnya. Rubicon. Yang betul. Jadi, ya saya senang Pak Was ini para ayah. Sekaligus saya nanti sharingnya, saya sudah dari 7 anak saya sudah menikah 3 dan insya Allah bulan depan akan mantu yang keempat. Gitu. Sampai hari ini belum pernah ketemu anak saya sama calon istrinya. Anak saya masih di Turki, calon mantu saya baru pulang dari Al-Azhar, dari Kairo. Hari ini sampai belum. Pak Was mungkin sudah tahu kisahnya, ya, karena itu muridnya Pak Was. Jadi begini Bapak, saya sering matur kepada orang tua, ibu memang segalanya, tetapi jangan lupa Bapak, kesolehan seorang ayah itu akan menjadi pilar utama dalam keluarga. Katakan kita manajemen keluarga nih di Ramadan, kalian ayo segera tilawah sekalian. Kalau Bapak sambil ngomongnya itu hanya pegang HP, la yang tidak ada manfaat. Tapi kalau Bapak wudhu, sholat, Mbak ayo tilawah dulu. Oke. Yang kedua, ayo kita yang bersih-bersih. Ramadan ternyata kita nggak pernah menyiapkan rumah kita untuk menyambut Ramadan. Mestinya rumah itu kita kondisikan untuk menyambut Ramadan. Ada satu kamar khusus, entah ruang tamu, ruang tengah, adanya cuma sajadah dan Quran di situ.
Anytime seseorang lelah bisa di situ. Jadi salah satu contoh. Dan itu siapa? Ayah. Nah, sebelum ke sana, Bapak-bapak, saya ingin matur. Kenapa kesolehan seorang ayah itu menjadi jaminan? Saya sering matur ini di parenting. Dalam surat Al-Kahfi, surat yang hari ini kita baca, Kahfian, Kahfian, ayat 82 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimani fil madinah wa kana tahtahu kanzulahuma wa kana abuhuma sholihah. Ini kisah tentang Nabi Musa alaihissalam ketika diminta berguru. Ya, masih ingat ya? Ini saya agak kayaknya kalau salah dikoreksi ya. Saya jadi nggak pede. Jadi Nabi Musa ini Bapak fisiknya keren. Nah, Gus Baha itu kalau jelaskan Musa itu kan ganteng, dhuwur gitu. Sekali pukul lawannya langsung berangkat gitu. Terus tapi Nabi Musa juga pernah hilal. Ya Musa, siapakah orang yang paling pintar di dunia ini? Aku. Kira-kira gitu. Atau dalam redaksi yang lain tuh ada nggak orang yang lebih pintar dari Bunda? Ada. Ya memang Musa itu pintar, gua satu aja kelemahannya. Cedal. Makanya minta Nabi Harun minta kepada Allah Nabi Harun menjadi juru bicara. Nggak salah sebenarnya pengakuan beliau sebagai orang. Tapi kemudian Allah ingin memberitahu bahwa Musa ada orang yang lebih pintar dari kamu, akhirnya disuruh berguru. Ceritanya panjang ya, ketemu orang kapalnya maaf ketemu anak kecil diselesaikan. Terus ketemu di kota, minta makan minum nggak dikasih. Terus ini kok. Wah sekarang begitu sampai kota rumahnya dibangunkan, lalu beliau mengatakan, nah muridnya ini anak buahnya ini mengatakan, ya sekarang kita bisa minta upah. Kita kan sudah mendirikan rumahnya, memperbaiki rumahnya gitu. Nggak bisa. Ya. Itu Nabi Musa minta ke sepakatnya, katanya itu Nabi Khidir ya, yang orang pintar itu, yang dikasih rahmatul Allah itu. Nah setelah di situ dijelaskan sebelum sini kan gini, wa amal gulamu fakana bawahu ini, terus di sini. Tapi sebelum kamu pisah, Musa, aku akan jelaskan dulu kenapa tidak bisa kita lakukan. Penjelasannya adalah 82 menikah. Al-Kahfi. Wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Gimana saya mau minta upah? Wa amal jidar itu dinding. Wa amal jidaru fakana li ini miliknya dua anak yatim. Ghulamain yatimain fil Madinah di kota. Fil Madinah. Wa kana dan tahtahu di bawah dinding ini kanzun. Menaik ada putri namanya Kanza ya, Kanzun itu harta simpanan Bapak-bapak. Kira-kira gitu. Di bawah dinding itu ada kanzul lahuma. Ada apa namanya? Barang miliknya dua anak itu. Wa kana abuhuma sholihah Bapak. Dan ketahuilah wa kana abuhuma, bapaknya dua anak yatim ini sholihah. Orang yang soleh. Saya pernah baca kitab Ibnu Katsir menjelaskan karena kesolehan orang tuanya itulah Allah menyelamatkan hartanya. Gitu. Wa kana abuhuma soleh, bapaknya itu orang soleh. Dan konon dalam tafsir itu disebutkan yang disebut bapak di sini ternyata bukan bapak secara langsung. Berapa turunan? Nah, Bapak, kadang-kadang kita merasa galau. Kira-kira nanti anakku bisa kuliah apa ora? Gitu? Kadang-kadang begini dan begitu. Saya dulu juga begitu. Sama lah. Anak saya 7 ke Meragat dan Semego kabeh. Saya pernah jual HP tahun 2001 ya, Bapak, untuk membayar SPP di NH. Gitu. Tapi kemudian ternyata Allah mesti memberi solusi. Wa kana abuhuma sholihah. Karena kesolehan ayahnya itulah Allah menyelamatkan harta yang ditinggalkan kedua orang. Jadi nyun saya.
Tidak usah cemas, tidak usah apapun. Ketika kita sibuk memperbaiki diri kita selaku ayah, Allah akan menyelesaikan itu semua. Itu nomor satu. Nomor dua, kisahnya cucunya Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Khattab punya anak menantu kan, terus punya anak Umar bin Abdul Aziz. Jadi yang saya Umar bin Abdul Aziz ini kan pemimpin keren. Dalam waktu sekian tahun selesai urusan negara, semua makmur. Tapi bapak-bapak, ini bukan tahun 2024 ya. Ternyata tidak semua orang itu suka dengan kesederhanaannya pemimpin. Jadi Umar bin Abdul Aziz begitu dilantik menjadi pemimpin itu seluruh fasilitas keluarganya dipotong. Bayangkan ya, Ustaz Ahid. Sekarang dipotong atau nggak ngerti saya. Dipotong banget. Akhirnya ini ceritanya panjang nih. Yang kemudian melakukan rekayasa begini adalah orang keluarganya sendiri, sehingga Umar bin Abdul Aziz kena racun dan meninggal. Yang menarik Bapak, menjelang meninggal itu, ini di halaman 615 ininya bukunya Umar bin Abdul Aziz. Wazirnya, menterinya, keuangan itu bertanya kepada beliau, "Wahai Khalifah, sebentar lagi engkau menghadap Allah." Orang soleh itu ngerti ya, firasatnya gitu ya, akan kembali kepada Allah. "Sebelum engkau kembali kepada Allah, tuliskan wasiat kepadaku," dia menteri keuangan atau BI-nya gitu kira-kira, "agar kelak aku bisa mencukupi kebutuhan istri dan keluargamu." Apa yang dilakukan Bapak-bapak, Mas-mas? Kalau saya ya, sekelas saya nih, iman pas-pasan gini, ya sih ke bawah sini. Meternya berapa sekarang Pak Usman? 10.000. Cukupi ini kira-kira gitu ya. Umar botornya ngeten Bapak. Apa coba Umar? "Saya tidak akan membuat wasiat. Saya sudah memberikan hak istri saya sebagaimana yang seharusnya diberikan. Adapun anaknya Umar hanya ada 2 pilihan. Kalau anaknya Umar adalah anak yang soleh, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya." Itu Mas Irwan. Tapi kata beliau, tapi kalau anaknya Umar anak yang bermaksiat kepada Allah, Umar tidak mau menjadi orang pertama yang membantu anaknya bermaksiat kepada Allah. Subhanallah. Apa yang terjadi Bapak? Anaknya Umar bin Abdul Aziz itu banyak belasan. Satu orang itu hanya mendapatkan warisan sekitar 1-2 juta. Tapi Allah takdirkan dengan meyakinkan kepada anak-anaknya bahwa dengan kesolehan itu Allah akan menjamin suatu saat ada mobilisasi harta, ribuan kuda lengkap dan peralatannya disediakan oleh anaknya Umar bin Abdul Aziz. Sementara penggantinya itu satu anak kira-kira sekian T. Kalau dikonversi sekarang, semuanya bangkrut. Gitu. Ini Bapak. Wis 15 menit. Ini bisa berjalan. Jadi Bapak nyuwun sewu, sebagai manusia tentu kita punya hak perasaan untuk galau tentang masa depan anak kita. Gitu? Iyalah. Tetapi penjenengan jangan khawatir. Kalau memang kita dekat kepada Allah, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Mari kita belajar. Kemarin ini mudah-mudahan beliau segera sembuh ya, Ustaz Ali ya. Ustaz Ali itu guru Al-Quran di SDIT. Ini sedang sakit beliau. Ini cerita beliau diterima 2021 ya, si anaknya siapa namanya? Lutfi. 2021. Putra beliau ini, Mas Lutfi Hakim Kurniawan, ini dari SDIT, SMPIT, SMIT. Terus, alhamdulillah beliau lulusan terbaik SMIT 2021. Komitmen yayasan, siapapun yang lulusan terbaik dari aspek akademik, pembinaan, dan sebagainya, kita biayai selama kuliah 8 semester. Kuliah di mana? Ini yang sudah lulus, putrinya Ustadz Heri, Mas Sofwan, dan sebagainya.
Nah, saya ingin cerita ke panjenengan, Ustadz Ali, guru Quran pun juga galau. Sebagai manusia loh, okay? Jadi ketika ngisi formulir itu, ya, saya waktu itu masih jadi panitia ini ya. Nomor 1 itu kedokteran, UNS, Pak Usman. Nomor 2 statistik. Ini Pak. Saya minta nomornya sama kartunya dikirim. Pak Ali sebagai manusia biasa, walaupun beliau sahabat Quran ya. Ustadz sebenarnya saya keberatan. Lutfi itu pilih kedokteran, nanti bayarnya piye? Sekali Pak. Pak Wiyadi sama nggih, putrinya di pertanian nggih. Setelah diterima tanpa tes baru, karena beliau hafid dan akademiknya juga memang bagus. Wah, Ustadz Ali sudah mulai bingung itu. Iya nanti kan harus ngisi macam-macam. Saya bilang, Ustadz Ali, jenengan itu guru Al-Quran, jenengan itu dekat dengan insya Allah akan selesaikan. Alhamdulillah dengan ikhtiar yang kita lakukan, UKT per semester yang mestinya 14 sampai 19 itu Pak Asma, turun menjadi 6, sekian dan dibayari oleh yayasan. Yayasan belum sempat bayar, dibayari 2 orang. Itu Pak. Jadi yang pertama itu gini, saya waktu itu ada pengajian haji 2011 di WS Warnstik menikah. Terus saya sampaikan Bapak Ibu, ini ada murid saya Hafid, ya, anak soleh. Dia diterima di kedokteran nih. Dalam bahasa kita nih, soalnya sih ngalap berkah, ngobani anak pencinta Quran. Dan dia saat gitu. Terus saya juga punya dokter Pamuji kalau nggak salah, RSOP. Terus Pak Pengus ini juga. Lah kawan saya nih Mbak, istrinya hadir di situ Mbak Lulu, suaminya engineer kapal, terbang lagi di Teluk Suez itu mau ke Eropa. Telepon ke saya itu dari tengah lautan itu, Pak Ustadz, Agus Triherudi yang punya kenceling, saudaranya kenceling di Nusa itu. Pak Ustadz, katanya murid jenengan ada yang begini ini. Iya Mas, udahlah saya ikut 1 semester Pak Ustadz. Berkah, alhamdulillah 1. Besok ada 1 semester. Terus Pak D Fulan itu, Ustadz, ini bocah sing ketomon yang dokteran ini wis duwe motor apa durung? Kan yang saya waktu itu kan pandemi ya Bapak kan. Ini lulus 2021 nih. Saya tanya Ustadz Heri, Lutfi sudah punya motor belum? Gitu. Sampun Ustadz, gantian sama adiknya. Oh gitu. Terus ditanya, "Mpun Pak D, sudah punya? Wis duwe laptop apa durung?" Katanya, "Belum, iya dah. Aku sih nongak ke laptop." Allah yang menggerakkan Bapak. Nah, saya terus mikir, Mas Erwan, lah mosok orang lain yang berbuat baik toh, aku itu apa-apa. Ya paling kira aku itu jasa antar jemput lah. Artinya antar jemput pahala gitu loh. Begitu SPP langsung ditransfer UKT untuk 2 tahun. Laptop ini saya bilang ke beliau, Pak Ustadz, ini laptopnya sudah saya belikan, nanti ketemu staf ini. Pak D, tak ambil lah. Aku rasa bayar UKT, rasa nukak ke motor, ini aku itu jasa jipokan laptop. Mudah-mudahan saya dapat pahala ngambilkan laptop itu. Saya ambil bapak dewe wis gitu. Nah, saya guyon di sini sama Ustadz Kasuri, ketua yayasan yang baru. Saya buka saya. Nah, kan beliau punya yang berbes. Lah kok laptop HP timen. Gua aku Lutfi dikai sing kuwi. Wah, ini guyon aja. Yo aja ngono. Wis ra kok ora jipoke malah. Tapi guyonan kami. Nah, setelah itu sama. Mas Sofan yang 2019 sama. Bahkan beasiswa dari kami itu 8 semester. Kemarin semester 7 sudah lulus di ekonomi. Terus sekarang mau dapat beasiswa S2, apa namanya Pak Asman? Fast track ya? PMSD itu di UNS S2 S3 dan profesornya sudah bilang, dan nanti bimbingan saya nanti jadi dosen di sini. Itu putranya almarhum Dr. Amin gitu. Dan banyak sekali Bapak Ibu cerita-cerita seputar itu. Jadi kuncinya ada di mana? Kita. Jadi kalau anak kita sedang begini dan begitu,
Tidak usah terburu-buru menyalahkan anak. Jangan-jangan memang satu yang saya pesan betul, jangan pernah memberikan makanan, paket apapun kepada anak yang kita sendiri ragu terhadap kehalalan harta itu. Ragu taruh aja di panti asuhan. Ya Mas Rahmat ya. Dan Mas Rahmat tambah lemah. Nah, terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu. Kayak Pak Waswa ya. Ini saya ingin berpesan ini, termasuk nanti menghadapi Ramadan. Bapak, tadi tema tentang kesolehan seorang ayah. Soleh itu soleh aslah, salaha dan sebagainya. Jadi, yang jauh. Ini nasihat. Jadi dulu itu orang-orang soleh itu kalau ketemu, ini Ustaz Waskito, Ustaz Wakan, Pak Osman, itu kalau ketemu itu saling memberi nasihat. Tidak ngerumpi Bapak Ibu. Bapak. Tapi kalau tidak ketemu, mengirimkan pesan kebaikan, salah satunya adalah ini. Saya tidak tahu waktu itu ditulis dalam lembar apa. Pertama adalah wa man amila li akhiratihi kafahullahu amrad dunya. Siapa yang amila berbuat melakukan sesuatu pekerjaan li akhiratihi, orientasinya ke akhirat. Ya. Kafahullah, Allah akan mencukupi amrad dunyahu, urusan dunianya. Gak usah jauh-jauh. Saya Bapak Ibu dan teman-teman selalu belajar tentang ini. Saya bayar SPP anak saya yang kuliah. Ini sudah 6, mau 6 ini yang kuliah. Yang 3, yang 4 sudah lulus. Jatuh video saya kan anak sudah lulus segera nikah gitu. Kemarin itu kami ke Turki itu sebenarnya ingin bahas ya. Nah, kamu mau nikah sama siapa? Ya aku pengen nikah Bi. Cuma sama siapa ya Bi? Qadarullah saya itu ngajak Ustazah Norma sama itu. Ustazah Norma cerita itu. Jadi yang macam lainnya itu Gus Norma. Jadi kalau kita bayar SPP, ngantar anak, memberikan makan kepada anak, akan pada ngajar siapapun, berusaha bisnis, Mas Irwan, marketing, apapun, itu orientasinya adalah akhirat. Maka kafahullah amrad dunya. Allah pasti akan menyelesaikan urusan dunianya. Jangan tidak akan merasa ini sebagai cost, sebagai biaya, tapi long term investment. Ini adalah investasi jangka panjang. Malam hari ini kan sebenarnya ya capek juga, ngapain gitu di SDIT. Saya meneh pantunnya pakai jadah, nyatanya udah. Jadi Bapak, ayo, kenapa? Kalau yang kita sebut akhirat itu hanya sholat kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, terlalu banyak yang tidak masuk akhirat nanti. Oke? Ayo. Nggak ada yang sia-sia. Itu. Nomor kali. Waman aslaha. Barang siapa memperbaiki sariratahu. Sarir pernah dengar nikah siri ya? Nikah rahasia gitu. Barang siapa memperbaiki sisi batin, sisi yang rahasia, itu Mas Rahmat, Mas Dwi, maka aslahallahu ala niatan yang iklan, yang diumumkan, yang kelihatan. Jadi Bapak, kalau kita sibuk nanti nyusul rumah kita bersihkan nih, harusnya pasti gitu. Menjelang Ramadan rumah harus kita bersihkan, baik sendiri maupun kerja bakti anak-anak. Kita siapkan karpet, kita siapkan sajadah, Quran dan sebagainya. Yang urusan yang tidak ada urusan dengan itu kita tinggalkan. Tapi secara batin kita juga memperbaiki ini, insya Allah. Ya, aslahallahu ala niyata. Allah akan memperbaiki sisi iklan kita. Sesuatu yang kita penampilan penting Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai sibuk di penampilan, batin kita tidak diperbaiki. Gitu. Ayah, ya harus bangun. Nyun saya loh Bapak-bapak.
Jangan sampai ayah bangunnya kalah duluan sama anak. Aib. Kalau ayah bangun tidur kalah duluan sama istri, wajar lah. Iya, yang saya bapak. Karena ibu-ibu para istri itu kan luar biasa. Luar biasa. Ayah, jangan pernah terlambat bangun tidur kalah duluan sama, tidak punya wibawa sama sekali. Kecuali sekali dua kali capek kelelahan, ya ngantar mobil ke Jogja, motor ke Jogja ya gunung. Terus malam itu kita. Tapi kalau itu jadi habit, jadi kebiasaan, itu jadi aib Bapak Ibu. Aib keluarga, aib seorang ayah. Wajar kita tidak punya kewibawaan secara moral, secara rohiyah kepada anak. Gitu. Maaf loh kalau tersinggung. Gitu. Cucu saya itu udah 3 cucu saya nomor 1, nomor 2, nomor 3, 1. Ini yang nomor 1 dan 2 insya Allah Juni nanti lahir yang kedua. Yang cerewet itu Putri Maryam itu Pak Was, putrinya Zaki itu. Ayah tuh gimana sih? Gitu. Iya. Ini tadi yang ngantar saya kan tadi sore pulang dari rapat di Jogja, terus dia pilih tidur di Solo ketemu uminya, nggak ketemu abinya. Daripada tidur di hotel di Garuda itu Marlboro, pilih tidur di. Dia diprotes anaknya, ayah gimana sih kalau duluan sama aku? Mari. Ya sudah, nggak usah dijawab bapak ibu, bapak. Ya udah besok dibuktikan bahwa kita bangun lebih duluan. Insya Allah Pak Rahmat. Wah, ayah kemarin rapat RT. Udah makan tengkleng. Malam ini saya harusnya rapat RT, tapi saya tak selesaikanlah iuran selama setahun biar tidak jadi kerenengan tetangga. Ngaten nggih Bapak, ampun fokus deh, penampilan penting yang saya. Kalau itu saya harus berguru ke adik saya, Pak Usman. Beliau kan stylish lah. Cover boy. Ya. Saya ini mau ditandani kayak apa ya, selalu kayak gini nih. Makanya nggak pakai, enggak, saya bilang udah habis sholat isya ya udah berangkat aja lagi. Nah yang terakhir Bapak, ampun punya pikiran yang lain. Waman, siapapun aslaha, memperbaiki ma bainahu wa bainallah, siapa yang sibuk memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, arti ibadahnya, baca Qur'annya, tilawahnya, zikirnya, asik dengan Allah, ya, maka aslahallah, maka fi'liyah nih, Allah akan memperbaiki. Itu ya Ustaz Abdul Rafiq, harus ya bahasa Arabnya gitu. Beliau soalnya di sini saya jadi minder banyak orang, ada Ustaz Farhan, ada Ustaz Dr. Ilyas. Maka aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Jadi barang siapa yang sibuk memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Apalagi nanti Ramadan. Aku sibuk dengan urusan ke mall. Nyusul ini mak-mak biasanya protes. Kalau mau cari pakaian, ya sekarang. Nyusul loh ya. Jangan cari pakaian untuk anak-anak lebaran, hamil jual, ya pasti ngono kae lah, semureng ngono kae. Legone mesti dari sekarang. Kalau ingin cari oleh-oleh, makanan sekarang. Saya sebagai dosen, saya bilang ke anak-anak, mahasiswa, anak-anak, nanti Bapak agak begini Ramadan ya. Dan kita selesaikan dulu, nanti Ramadan tinggal yang inti-inti. Kita sepakat, termasuk pada yang non-muslim, saya bilang. Mohon pengertian. Jadi Ramadan benar-benar kita bisa lebih. Nah, terakhir Bapak. Kalau ini kan klasik nih. Ada cerita kontemporer yang sangat menarik. Ini yang menjadi inspirasi anak saya itu kenapa kuliah di Turki, Pak Was.
Saya sering beli buku 16 judul itu. Ustaz Rafiq senang ambil aja itu di ruangan saya itu. Salah satu adalah biografi Badiu'Zzaman Said Nursi. Itu orang luar biasa tuh. Walaupun ini Turki sedang bangkit. Saya itu selalu penasaran. Ulama-ulama yang hebat itu, pemimpin-pemimpin yang hebat itu, saya selalu penasaran dari keluarganya. Kemudian saya baca. Ini yang kalau Imam Abu Hanifah kan clear ya. Imam Abu Hanifah kan Nu'man bin Sabit itu kan memang ayahnya kan pemuda yang jujur tuh ya. Jalan-jalan terus nemu apel guys ya. Apel kemudian minta dihalalkan. Coba nek saya iki jangan ketemu apel, dompet yang dalam dicipuk. Hanya apel dan belum dimakan semua loh Bapak. Dia kembali ke arah hulu. Ada ketemu kebun, ketemu menjaga kebun, ini bukan milik saya. Yang bisa menghalangi pemiliknya, ketemu terus gitu. Ketemu pemiliknya, kemudian Bapak, saya Fulan bin Fulan, saya sudah berbuat kesalahan makan apel yang ada di sungai. Tidak ngambil dari pohon loh Bapak, di sungai. Ada di sungai itu kan yang milik bersama-sama ya. Atau melewati pagar gitu. Tapi ayah ini udah sensitif Bapak, ini mungkin rumus golek mantu di sini ya. Gitu. Wah kalau begini sampai mantu bocah ini. Bener Bapak. Aku tidak akan memaafkan kamu, tidak begitu kecuali kamu akan menikahi anak saya. Tapi anak saya ini lumpuh. Begini itu kan ceritanya panjang. Anak saya itu buta, anak saya itu. Ternyata setelah Yusuf karena dia ingin menghalalkan satu apel, keroak apel itu untuk halal, dia sanggup itu Bapak menikahi gadis yang diceritakan ayahnya begini dan begitu. Ternyata yang terjadi setelah menikah cantik dan wah Pak Osman langsung. Nah dari rahim seorang ibu yang terjaga ini dan dari bibit yang dari seorang pemuda Sabit inilah kemudian lahir Nu'man bin Sabit yang terkenal dengan Imam Abu Hanifah. Kan Imam Madzhab itu ada 4 ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Itu. Tapi itu kan klasik, kisah. Yang baru awal abad ini maksud saya. Ternyata setelah saya baca Said Nursi itu Badiu'Zzaman itu ayahnya luar biasa Bapak. Namanya Mirza. Mirza ini maaf pekerjaan hariannya adalah membantu orang tua menggembala ternak. Gitu. Suatu saat ini ada dokter tenang tuh. Ya Allah. Salimkan saya Dokter Ilyas. Itu samping beliau ini nggak enak saya. Pak Osman ngomong, ngerti ana dokter tenang ora teko. Nah, Bapak Mirza ini pekerjaannya membantu orang tuanya menggembala ternak. Suatu saat pagi itu ternak itu digembala. Di Turki itu dikapling-kapling Bapak. Rumput di lereng-lereng itu. Nah, anak ini ambil wudhu, sholat duha di bawah pohon. Ketiduran. Mak enak tenan kok berduha iki. Jam 10 panas sithik ngombe wetang anget. Kayak kita waktu di sawah itu Pak Asman. Macul terus sarapan terus enak banget tidur. Nah, anak ini ketiduran di bawah pohon. Begitu bangun, ternaknya ini ada yang hilang. Enggak di situ lagi. Ternyata copot talinya itu. Dia cari Bapak-bapak. Ternyata ternak ini makan di lahannya orang lain, bukan kapling dia. Dia cari pemilik kapling itu. Coba, sampai segitunya loh Pak Was. Akhirnya ketemu pemilik kapling lahan itu. Dia datang, Assalamualaikum Bapak, saya begini ini. Terus ada apa? Saya mau minta maaf, saya ketiduran dan ternak saya makan rumput di kapling milik Bapak. Mohon dihalalkan. Pedus loh. Minta dihalalkan. Kalau tadi sapi tadi kan apel, dia sendiri yang makan. Ini kambingnya, ternaknya, ini yang makan rumput di. Nah kita ini kan luar biasa sekarang udah nggak tahu malu juga. Sudah korupsi masih nggak ngakui masih. Kok jadi kemana-mana? Mangkel gitu. Nah, Bapak ini keren juga ini, Ustadz Ilyas. Wah ini takjim ini. Begitu. Nyun sewu, ternyata pertimbangan utama seorang ayah memilih mantu bukan karena profesinya. Dia hanya penggembala ternak, Bapak. Ditanya, kamu siapa? Rumahmu mana?
Ternyata ayahnya temannya dari desa Nursi. Sebelum, ya oke kalau gitu dimaafkan. Sebelum anak pulang ke rumah, ayahnya sudah datang ke rumah orang tuanya. Langsung ditembung, dipek mantu. Gitu Satahid. Nggak masalah orang tua gitu. Tanggung jawab ayah mencarikan suami anaknya. Ternyata apa? Anak putrinya itu nggak, jadi tidak pernah lepas dari wudhu. Dia seorang hafidh loh. Wajar salah satu anaknya muncul, ya, dari Mirza dan Emina ini lahir seorang ulama besar abad ini namanya Badi'uzzaman Said. Disertasinya Dr. Umar Ibnu Abbas Klaten. Dan Kang Abi ini sedang nulis disertasi di Jerman tentang beliau. Gitu Bapak. Ketahuinya di mana? Gak ada yang bercerita itu kecuali setelah Said Nursi menjadi seorang pelajar. Jadi ternyata tradisi di sana itu asik banget Bapak. Jadi anak saya menikmati itu. Jadi di sana itu kalau akhir pekan, akhir bulan, seorang dosen atau seorang hoja, ustadz, itu ngajak pulang muridnya Bapak. Kamu ikut aku yuk ke rumah orang tuaku. Jadi Pak Was ini kan dalamnya asli kan Banmati, Sukoharjo. Was, kamu ikut aku ya besok ke rumah orang tuaku di desa, di kampung. Ikut. Dan anak saya sering itu. Yang ngajak umroh juga dosennya, yang ngajak ini juga gitu. Yang nyarikan pekerjaan selalu juga gitu. Nah, suatu saat gurunya ini penasaran gitu loh. Penasaran dengan siapa? Said Nur. Dia datang ke rumah orang tuanya Said Nursi, ketemu Pak Mirza itu. Pak Mirza pulang dari gembala ternak. Jadi profesinya setelah menikahkan anaknya, setelah punya anak juga tetap penggembala ini. Tapi ternyata ternaknya itu kalau istilah Jawa kami itu dibrongsong. Maaf, congore. Maaf ya, apa jenis? Maskeran. Maskeran. Maaf, saya dulu juga penggembala. Jadi nyuwun sewu. Hewannya itu Bapak, maaf apa bahasanya? Nek dikelok kan ngeten, apa? Dikelok ngeten nggih, pakai tadi. Ini dibrongsong, Bapak. Dibrongsong. Pokoknya ditutupi pakai keranjang kecil. Nah, ternyata ketika ditanya, "Bapak, kenapa ternak-ternak itu Anda brongsong, Anda tutup?" Dia mengatakan, "Saya punya pengalaman tidak baik. Ternak saya ini pernah makan rumput dalam perjalanan. Nah, ini saya brongsong tutup supaya dalam perjalanan dari rumah di sana tidak makan rumput orang." Sampai segitunya, makanya wajar lah seorang ayah yang begitu hati-hati dalam mencari nafkah ketemu seorang ibu yang menjaga batinnya, lahir seorang ulama besar. Atau kalau penjenengan mau ke klasik, wajarlah Umar bin Abdul Aziz itu lahir kan? Besok aja. Umar bin Abdul Aziz kan juga lahir dari Umar bin Khattab, punya Asim punya nikah ini, terus kemudian punya anak cucu itu kan, cucunya anaknya cucu kan. Wajar. Kenapa? Karena ketika Umar berjalan-jalan mendengar percakapan antara seorang ibu dengan anak putrinya, ibunya mengatakan, kamu campur itu susunya. Anak putrinya mengatakan, nggak bisa. Toh Khalifah Umar nggak lihat. Nah, perbincangan ini terdengar oleh Khalifah Umar. Terus kata putrinya, iya, Khalifah Umar nggak lihat, tapi bagaimana Tuhannya Umar? Besok pagi langsung ditembung itu, dipek mantu. Ternyata golek mantu nggak usah nganggo sasran macam-macam yang bikin ribet itu ternyata luar biasa. Jadi kabeh sajane tergantung awake dhewe sebagai ayah. Mau sederhana ya bisa sederhana, mau rumit ya rumit, mau baik ya baik gitu. Tergantung pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian taujih yang disampaikan oleh Ustadz Wiranto. Mungkin masih ada waktu sekitar 10 menit Ustadz. Jika ada yang bertanya ketika jawab, silakan. Nggak usah lah. Nggak usah. Kalau nggak usah adalah langsung doa Ustadz. Memimpin para ayah untuk doa bersama-sama. Monggo Ustadz. Ada guru kita semua, Dr. Ilyas. Tafadhol Syekh. Doa. Enggak. Si antum. Enggak. Ustaz Ilyas mengambil dulu. Memang harus saya jemput.
Atau dari sini nggak apa-apa. Dia lebih berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengar tausiah yang luar biasa dari beliau Dr. Wiranto, dan mari kita berdoa. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi ni'amahu wa yakatu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna li a'daika dzakirin wa li ni'matika syakirin wa li liqa'ika zakirin wa khina bi ta'atika masyhurin wa idza tawaffaytana fatawaffana ghairu maftunina wa la mahdurin واختم لنا منك بالخير أجمعين. اللهم اجعلنا وذريتنا سالمين طاعين عارفين بك مستقيمين على الشريعة متفقين على الشريعة حسنين الأخلاق مرزق فينا رزقا حلالا طيبا واسعا بلا تعب ولا نصب ولا تذلل خلق بسببه وأن تحفظنا وإياهم عن الحرام رزقا وعملا ونية واعتقادا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.